Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim amma ba'du. Kepada saudara-saudaraku yang ada dimanapun Anda berada, mari sebelumnya kita melanjutkan acara yang kemarin habis menelusuri Mbah Plumpit. Sekarang nanti akan menelusuri Mbah Putri Nur Hikmah. Insya Allah benar-benar sesepuh desa Babat atau bisa dikatakan danyang Babat. Tapi sebelum itu marilah kita panjatkan puja-puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita kenikmatan dunia dan kita angan-angan kenikmatan di akhirat. Dan salawat salam kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberi syafaat kepada kita, yang telah memberi syafaat kepada kita dan memberi kepada semua hambanya, dan semoga kita diakui sebagai umatnya. Tapi sebelum itu, saudara-saudaraku, sebelum kita menjalankan perjalanan kita untuk menelusuri Mbah Putri Nur Hikmah, nanti kita akan melakukan mediumisasi. Tapi sebelum itu, marilah saudara-saudaraku yang ada tombol merahnya itu di subscribe, dipencet-pencet, karena perlu ditunjuk-tunjuk sing banter-banter. Nah, nanti untuk memeriahkan, untuk meramaikan, dan kalau bisa disebar-sebarkan biar saudara-saudara kita Desa Babat Kecamatan Kebon Agung biar mengerti, biar tahu siapa sesepuh kita. Karena sejatinya belum ada yang mengetahui, siapapun belum ada yang mengetahui sejatinya Desa Babat atau sejatinya Danyang Babat atau sesepuh Babat. Tapi sebelum itu, saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, marilah kita berselawat kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mendapatkan syafaatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Dan marilah kita baca salawat kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mendapatkan syafaatnya, untuk mendapatkan mahabbah cinta kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaat di dunia dan nanti hingga di akhirat. Saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, sebelum kita menjalankan perjalanan kita, jangan lupa tontonlah channel YouTube-nya Kang Ali Zubaidi Demak untuk mendapatkan cerita-cerita terbaru atau cerita-cerita yang lebih spektakuler. Tapi sebelumnya marilah kita untuk menelusuri tempatnya Mbah Putri Nur Hikmah di Desa Babat, Kecamatan Kebon Agung. Tapi sebelum itu, ini versi saya, ini pengalaman saya, ini pengetahuan saya. Insya Allah saya tidak ada sedikit pun atau satu pun menyinggung perasaan saudara-saudaraku atau sesepuh Desa Babat, Kecamatan Kebon Agung, Kabupaten Demak. Mari kita melanjutkan perjalanan untuk ke lokasi Mbah Putri Nur Hikmah. Saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, sebelum saya menceritakan ini, tadi saya ini mau melakukan mediumisasi, tapi mediatornya dia ketiduran dan tidak bisa hadir. Jadi ini saya akan menceritakan, saya akan menerangkan, ini pengetahuan saya, pengalaman saya, secara spiritual saya, secara mata batin saya. Tapi sebelum itu saya akan sedikit untuk berinteraksi dengan gaib yang ada di sini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, terutama saudara-saudaraku Desa Babat Kecamatan Kebon Agung Kabupaten Demak. Ini
Dilihat sebentar, ini lokasi ini khusus pojok ini rumahnya Mbah Putri Nur Hikmah. Dan Mbah Putri Nur Hikmah itu sendiri, menurut pengalaman saya, menurut spiritual saya, mata batin saya, Mbah Putri Nur Hikmah itu sendiri, dia, kalau yang saya nyatakan, sesepuh Desa Babat, dan dia danyang Desa Babat. Karena apa bisa dikatakan danyang? Kemarin saya mentelusuri ke tempatnya Mbah Putri Nur Hikmah, Mbah Plumpit, dan Mbah Plumpit itu sebagai ajudannya Mbah Putri Nur Hikmah, dan Mbah Plumpit itu sebagai panglimanya Mbah Putri Nur Hikmah. Jadi setiap Mbah Putri Nur Hikmah dia bermusyawarah atau berkumpul di Demak, di kerajaan Demak, itu Mbah Putri Nur Hikmah selalu dikawal oleh Mbah Plumpit. Dan Mbah Plumpit itu sendiri dia meninggal, tetapi Mbah Putri Nur Hikmah, ini lokasinya, ini lokasi jalan-jalan, dilihat sebentar, jalan sepanjang jalan sana terus sana, biar tahu lokasi. Sudah. Sudah. Jadi Mbah Putri Nur Hikmah di Desa Babat ini pada tahun kurangnya itu kerajaan Demak berdiri sudah 2 tahun. Sedangkan kerajaan Demak itu sendiri berdiri tahun 1475 Masehi, itu pertama kali berdiri. Jadi selama kerajaan Demak 2 tahun, Mbah Putri Nur Hikmah dia ada di Desa Babat. Tetapi Mbah Putri Nur Hikmah itu sendiri dia tidak meninggal, dan Mbah Putri Nur Hikmah sendiri itu dia belum menikah, jadi dia masih gadis. Ini dia cantiknya minta ampun, Jadi Mbah Putri Nur Hikmah itu dia diberi mandat sama Gusti Allah, dia tidak meninggal. Jadi Mbah Putri Nur Hikmah itu dia diangkat Gusti Allah, diberi mandat untuk mangku, atau bahasa Jawa ini orang desa momong desa, itu dia tidak meninggal. Jadi dan dia sendiri tidak murca, tidak mengecil. Jadi dia diangkat Gusti Allah untuk untuk momong Desa Babat, Kecamatan Kebonagung, Kabupaten Demak. Dan Mbah Putri Nur Hikmah itu sendiri, dia di sini belum ada yang tahu dari dulu sebagai orang tua spiritual atau kiai Desa Babat, dari dulu belum ada yang tahu siapa danyang Babat atau sesepuh Babat. Tetapi kata orang desa-desa, danyang Babat itu seorang wanita, dan danyang Babat itu suka memakai baju warna hijau daun, dan orang desa itu tahu dari sesepuh-sesepuh yang dia tanyakan. Bisa dikatakan orang Desa Babat pergi ke dukun, dia dikasih tahu danyangmu seorang wanita dan dia suka memakai baju hijau daun, utawa kalau orang desa mupus gedang. Jadi di sini bisa dilihat, ini ada Bu. Ini ada Bu. Nah, Bu ini kalau jam 1 malam, Mbah Putri Nur Hikmah itu dia selalu mandi keramas, terus melakukan sholat bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terus melakukan wiridan. Kalau sudah selesai jam 1 malam sampai jam 2, dia berkeliaran di jembatan ini. Dan jembatan ini di sebelah timur Desa Babat, Kecamatan Kebonagung, Kabupaten Demak. Dan jembatan ini di samping SD Babat 1. Dan tempatnya Mbah Putri Nur Hikmah sebenarnya itu ada di sini.
Dan tempatnya Mbah Putri Nur Hikmah itu ada di tempat pojokan slabnya Mbah. Ini ada di sini dia. Dan rumahnya itu berbentuk joglo keemasan. Itu rumahnya berbentuk joglo keemasan. Dan saya berani cerita karena saya diberi izin langsung oleh Mbah Putri Nur Hikmah. Saya memanggil Mbah karena dia sesepuh, tapi dia bilang sama saya dia seorang putri. Dia itu bentuknya itu cantik, rambutnya panjang. Dia dari Kerajaan Surakarta. Tapi sebelum ada Kerajaan Surakarta, intinya dia dari wilayah Surakarta. Wilayah Surakarta. Dan Mbah Putri Nur Hikmah itu sendiri juga kerabat dari Kerajaan Demak. Jadi dia di sini itu tidak meninggal dan belum menikah dan belum memiliki anak. Dia diangkat Gusti Allah untuk mangku Desa Babat atau memelihara Desa Babat. Dan Mbah Plumpit itu sendiri dia sebagai ajudan dan dia meninggal dimakamkan di Desa Babat. Tapi nanti saya besok-besok akan cerita tentang Mbah Lutreng atau Mbah Kertoduko atau Mbah Manyun. Intinya penjuru Desa Babat, insya Allah nanti saya akan ceritakan. Insya Allah saya nanti akan telusuri satu persatu. Saya berani cerita, jadi saya mendapatkan izin dari Mbah Putri Nur Hikmah. Seumpama ada saudaraku Desa Babat, Kecamatan Kebon Agung, dan dia tidak percaya dengan apa yang saya bicarakan, tidak masalah, itu pribadi masing-masing. Tapi kalau iri bilang bos, oke? Jadi seumpama ada masyarakat dia bilang, wah Ali itu ngarang cerita, Ali itu ceritanya nggak benar, itu terserah dia. Tetapi saya berani bilang di depan publik. Kalau dia menyalahkan saya, dia berani bilang di depan publik apa tidak? Karena dia tidak berani. Berarti dia memiliki sifat iri, memiliki sifat dengki, dan memiliki sifat sombong. Jadi tujuan saya tidak untuk pribadi diri saya sendiri. Tujuan saya untuk semua Desa Babat, Kecamatan Kebon Agung, Kabupaten Demak, khususnya Desa Babat, Dukuh Suketan. Ini biar mengetahui tempatnya pojok sini Mbah Putri Nur Hikmah, dan dia kalau jam 1 sampai jam 2 dia sering keluar. Maka dari itu kalau orang Dukuh Suketan setiap jam 1 malam atau melihat seorang perempuan ada di sini memakai baju warna hijau daun atau pupus gedang, dia itu Mbah Putri Nur Hikmah. Karena saya dikasih cerita Mbah Putri Nur Hikmah, itu dia mulai keluar dari Lurah Mbah Sujak atau Lurah Mbah Abdul Ghani. Lurah Mbah Sujak atau Lurah Mbah Abdul Ghani, terus Lurah Mbah Margiono, Lurah Mbah Tarom, Mbah Lurah Ali Masyadi, Mbah Lurah Pardi, dan sekarang Mbah Lurah Tarom. Saya itu dikasih cerita. Karena apa? Di waktu Lurah Mbah Sujak sampai Mbah Lurah Abdul Ghani itu memakai, orang Babat itu memakai dukun atau memakai ahli spiritual. Jadi dia baru muncul dan baru dimengerti oleh sesepuh-sesepuh yang diminta bantuan oleh orang Desa Babat. Tapi kedepannya Mbah Sujak, Mbah Tirto Yudo, Mbah Tirto Leksono itu enggak memakai spiritual. Karena apa? Sudah diangkat dari masyarakat. Jadi selama mulai dari Mbah Lurah Sujak, Mbah Putri Nur Hikmah dia sudah keluar dari Desa Babat. Tetapi yang disayangkan dari sesepuh Desa Babat atau dari Lurah Desa Babat atau dari Kiai Desa Babat, tidak ada yang mau berjuang keras untuk mencari tahu siapa sesepuh kita. Dan yang dia sayangkan seperti ini, kalau kita berhadoroh juga tidak ada yang kita tuju. Seumpama kalau ada yang kita tuju, insya Allah desa akan menjadi lebih makmur dan lebih nyaman dan lebih damai dan bisa mandiri pangan secara makmur, aman, sentosa.
Contohnya, seumpama kalau kita mengkhususkan tanpa ada yang kita tuju, seperti kita mengirimkan surat kaleng. Jadi saudara-saudaraku, Desa Babat, Kecamatan Kebon Agung, Kabupaten Demak, ini Mbah Putri Nur Hikmah, ini pengalaman saya, ini secara spiritual saya. Karena apa? Saya pernah langsung Mbah Lutreng, dia ketemu Mbah Putri Nur Hikmah, dia tunduk. Mbah Plumpit, dia tunduk. Kalau Mbah Manyon, saya belum pernah melihat. Jadi itulah kenapa saya berani bilang dan saya berani mengatakan kalau Mbah Putri Nur Hikmah itu sesepuh Desa Babat. Jadi saudara-saudaraku, ini untuk sekedar pengetahuan, sekedar inspirasi, untuk membuka mata kita, untuk membuka hati kita, siapa sesepuh desa kita dan siapa danyang Desa Babat. Jadi kalau kita untuk mengkhususkan atau memberi hadorah Al-Fatihah, biar kita langsung kepadanya. Jadi ini pengalaman saya, dan Mbah Putri Nur Hikmah ini lokasinya di sini. Ini di tanah pojok tempatnya slabnya Mbah. Terus ini lokasinya di sebelah timur Desa Babat. Jadi Mbah Putri Nur Hikmah itu dia memberi cerita kepada saya, semuanya penjuru Desa Babat saya dikasih cerita. Dari tempat yang paling angker, tempat yang paling tidak angker, dan di mana ada harta benda, harta karun atau sejenis benda-benda keris gaib, saya dikasih cerita semuanya. Saya berani menceritakan Mbah Putri Nur Hikmah karena insya Allah diberi izin oleh beliau. Jadi saya berani menceritakan, karena apa? Menceritakan sesepuh desa atau menceritakan danyang desa itu sangat berbahaya, sangat beresiko. Jadi kita jalan-jalan untuk melihat lokasi. Ya saudara-saudaraku, Desa Babat, Dukuh Suketan, Kecamatan Kebon Agung, Kabupaten Demak. Ini lokasi pojok inilah tempat rumahnya Mbah Putri Nur Hikmah. Tapi rumahnya bukan kecil, ini sangat besar. Rumahnya sangat besar dan bentuknya joglo keemasan. Jadi siapapun yang menempatin tempat ini, kalau dia tidak menghormati, akan sengsara. Itu kata dia. Kata saya, tapi saya diberi tahu oleh Mbah Putri Nur Hikmah. Tapi yang disayangkan, belum ada satupun warga Desa Babat yang ingin mengetahui siapa sesepuh kita. Nah, ini lokasinya. Kita jalan-jalan lagi. Ini jembatan, bisa dilihat. Nah, jembatan ini juga jembatan. Nah, ini setiap jam 1 sampai jam 2 malam Mbah Putri Nur Hikmah sering jalan-jalan di sini. Kalau ada orang Dukuh Suketan atau Desa Babat yang melihat jam 1 sampai jam 2 malam ada seorang wanita di sini, dialah Mbah Putri Nur Hikmah. Kan sering orang Suketan pernah ada yang bilang kalau di sini ada seorang wanita. Lah itu Mbah Putri Nur Hikmah. Jadi kita jalan-jalan lagi untuk mengetahui lebih jelas lokasinya. Ini di sebelah timur Desa Babat. Konsentrasi, fokus konsentrasi di dalam hati, baca sebisa mungkin. Ini banyak yang mendekat, terutama dari kandang ayam sebelah utara. Kandang ayam yang masih utuh itu pasarnya Lelembut di sebelah timur Desa Babat. Ini banyak yang kesini, dia banyak yang kesini melihat. Karena apa? Saya menarik energi positif yang ada di tempat ini. Ini banyak yang mendekat, terutama ada ular besar. Ini di lokasi sawah ini ada ular besar, dia ingin mendekat. Tapi alhamdulillah karena kita sudah mendapatkan izin dari Mbah Putri Nur Hikmah, insya Allah semuanya aman. Dan besok-besok lagi kalau kita mentelusuri penjuru Desa Babat, insya Allah aman. Kita terlindungi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan lantaran sesepuh kita memberi izin untuk menelusuri Desa Babat.
Jadi saudara-saudaraku Desa Mbabet, Kecamatan Kebon Agung, Kabupaten Demak. Jadi saya ulangi sekali lagi, tidak ada satupun orang yang saya lecehkan, tidak ada satupun orang yang saya remehkan. Ini pengalaman saya, ini pribadi saya, spiritual saya untuk mengetahui siapa sesepuh Desa Mbabet. Saya berani menceritakan karena saya diberi izin, karena saya berinteraksi langsung dengan Mbah Putri Nur Hikmah. Jadi disinilah lokasi Mbah Putri Nur Hikmah, sesepuh Desa Mbabet. Dan yang Desa Mbabet di sini lokasinya, dan tempatnya sangat megah sekali. Tempatnya sangat megah sekali. Nah, ini merasakan bulu kuduk merinding. Ini banyak yang datang, banyak yang melihat, tapi sayang mediasi dia sedang tidur. Dia sedang tidur, badannya capek. Tadi rencana kita akan membuat mediumisasi untuk berinteraksi, kita bisa ditanyain secara langsung. Jadi Mbah Putri Nur Hikmah itu dia suka warna hijau daun atau mupus gedang. Dia orangnya sangat cantik, dia tidak meninggal dan belum menikah dan belum beranak. Jadi Mbah Putri Nur Hikmah itu pengalaman saya, insya Allah tempat ini sudah menjadi apa yang disukai Mbah Putri Nur Hikmah. Tapi belum ada satupun orang yang pengen mengetahui. Karena apa? Pengen mengetahui sesepuh atau pengen mengetahui danyang Desa Mbabet itu secara spiritual sangat beresiko. Jadi apabila ada saudara-saudaraku yang tidak suka dengan cerita saya, mohon atas pengertiannya. Kalau ada yang tidak suka, berarti dia itu merasakan hati yang iri dan dengki dengan apa yang saya jalankan dan apa yang saya lakukan. Jadi ini pengalaman saya, ini pengetahuan saya tentang Mbah Putri Nur Hikmah. Jadi saya mengetahui penjuru Desa Mbabet, insya Allah berinteraksi sama Mbah Putri Nur Hikmah. Karena apa? Mbah Putri Nur Hikmah sudah memberi kunci kepada saya. Setiap saya memanggil dia 3 kali, dia langsung datang. Itulah, dia memberi kunci kepada saya memanggil dia 3 kali, langsung dia datang untuk berinteraksi langsung dengan Mbah Putri Nur Hikmah. Jadi saudara-saudaraku Desa Mbabet, Kecamatan Kebon Agung, Kabupaten Demak, marilah kita meresapi, kita merenungi hati kita untuk mengetahui siapa sesepuh kita, siapa danyang kita, biar kita lebih mudah untuk memberi hadoroh atau mengkhususkan mengirim Al-Fatihah desa kita biar tambah makmur, tambah maju, dan tambah sukses, dan bebas dari penyakit. Dan kalau kita saling tolong menolonglah untuk kebaikan. Wa ta'awanu alal birri wa taqwa wala ta'awanu alal ismi wal udwan. Kita bertolong menolong kepada yang baik, jangan sampai kita tolong menolong kepada hal yang buruk. Karena apa? Yang penting utamanya adalah tambahlah ketakwaan kita, hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan keimanan yang lebih bagus dan untuk mendapatkan hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan kita banyak-banyaklah membaca Al-Qur'an untuk mendapatkan ridhonya. Karena apa? Karena apa? Abi Umamata radhiyallahu an sami'ta qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iqra'ul Qur'an fa innahu biyaumil qiyamati safi'al li ashabi, rawahu Muslim. Dan ini hadis sahih, dan siapa yang membaca Al-Qur'an insya Allah nantinya akan menjadi penolongnya bagi si pembaca itu sendiri. Jadi kita banyak-banyaklah membaca Al-Qur'an untuk mendapatkan keimanan dan kita ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hal gaib seperti ini adalah sebagai pengetahuan dunia. Jadi kita jangan sampai minta bantuan kepada hal yang gaib. Jangan sampai kita meminta kepada bantuan jin, kodam, atau setan. Itu diharamkan di dalam Islam. Jadi pengetahuan seperti ini untuk memberi inspirasi
Jadi semuanya kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan ketakwaan, untuk mendapatkan keimanan. Jangan lupa saudara-saudaraku desa Babat, Duku Suketan, Kecamatan Kebon Agung, Kabupaten Demak. Jangan lupa tonton terus channelnya YouTube Kang Ali Zubedi Demak untuk mendapatkan informasi kedepannya. Jangan lupa tombol yang merah di subscribe. Tapi sebelum selesai, mari kita tutup dengan sholawat Tibil Kulbi atau sholawat Syifa atau sholawat Absor. Karena apa? Biar kita mendapatkan kesehatan, dibebaskan dari segala wabah penyakit, dan dijauhkan dari penyakit-penyakit yang ada di diri kita. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa tawaiha wa afiyatil abdani wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Insyaallah dengan sholawat Tibil Kulbi ini adalah sholawat pribadi saya. Insyaallah kita akan dijauhkan dari segala penyakit dan dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, gangguan orang dolim, gangguan setan terkutuk, gangguan jin, dan gangguan anak buah dajjal, dan gangguan iblis. Terutama kita akan dibentengi dari santet, teluh, tenung, dari segala macam hal-hal yang buruk, terutama ilmu hitam. Jadi jangan takut, kita percaya kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan semuanya dan mendapatkan hikmah apa yang kita jalankan dan apa yang kita lakukan. Semoga kita mendapatkan syafaat Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari Kang Ali Zubedi Demak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.